Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang pada pagi hari ini kembali saya menjumpai rekan-rekan semua di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatkah Bapak Ibu Saudara cerita tentang tokoh Yakub, pemuda yang rela bekerja selama 7 tahun di rumah Laban hanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi karena Laban berbuat curang dengan memberikan Lea kepada Yakub dan bukan Rahel, maka Yakub pun harus bekerja selama 7 tahun lagi kepada Laban untuk mendapatkan Rahel. Waktu 14 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi waktu yang cukup lama. Tetapi karena kesabarannya Yakub, akhirnya Yakub mendapatkan apa yang diingininya. Yang kedua, Bapak Ibu, ingatkah cerita tentang Yusuf? Yusuf pun akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir berkat kesabarannya. Banyak penderitaan yang harus dia alami, mulai diperlakukan buruk oleh kakak-kakaknya, dilempar di sumur, dijual sebagai budak, bahkan sampai dimasukkan dalam penjara karena menolak keinginan istri Potifar. Yusuf mengalami rentetan kesusahan yang begitu panjang dan seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Tetapi ketika sudah genap waktunya, Tuhan mengangkat Yusuf sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Sama juga dengan Daud, perjuangannya untuk menjadi raja Israel dipenuhi oleh rintangan yang begitu berat. Saul selalu mengejarnya tanpa henti dan berusaha membunuhnya. Mungkin bila saya menjadi Raja Daud, saya akan berkata kepada Tuhan, katanya saya ini diangkat menjadi raja, tapi kok malah hidupnya menjadi buronan. Capeklah, maleslah. Mungkin itu ungkapan yang pas diberikan kepada Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa hidup merupakan periode menunggu. Seorang anak harus menunggu sampai cukup umur untuk memiliki KTP. Seorang yang sedang sekolah atau kuliah harus menunggu sampai ia berhasil menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar. Seorang karyawan harus menunggu dengan sabar sampai ia dipromosikan untuk mendapatkan kenaikan gaji. Seorang ibu harus menunggu selama 9 bulan untuk melahirkan bayinya dan sebagainya. Melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, pesan Tuhan yang berbicara tentang kesabaran. Kesabaran bukan hanya berbicara tentang menunggu, tetapi lebih berfokus kepada sikap kita pada saat menantikan janji Tuhan. Apakah kita akan bersungut-sungut atau kita bersukacita? Kita perlu meminta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita untuk bersikap sabar. Bahkan Allah sendiri mau belajar bersikap sabar terhadap kelalaian, kelambatan, dan kebodohan manusia, bahkan perbuatan-perbuatan manusia yang menyakiti hatinya. Jadi bagaimana mungkin kita tidak mau belajar bersabar? Jangan takut, ada Roh Kudus yang akan selalu menolong kita.
sehingga dalam situasi apapun kita harus bersabar. Oleh sebab itu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, melalui pesan Tuhan pagi hari ini, ketika engkau bekerja, ketika engkau beraktivitas hari ini, pasti banyak hal yang membuat kita tergesa-gesa. Banyak hal yang membuat kita harus menanti dan tidak tahu kapan selesainya. Tetapi pesan Tuhan pada pagi hari ini, bahwa seorang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya itu seperti orang yang merebut kota. Maka pahlawan yang sejati bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain, tetapi pahlawan sejati adalah orang yang bisa melawan dirinya sendiri, yaitu mampu bersikap sabar. Kesabaran itu seumpama sebuah pohon yang pahit, tetapi menghasilkan buah-buah yang manis. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita song-song hari ini. Mari kita masuki hari ini tetap dengan semangat, dengan tetap bersuka cita. Meskipun ada tantangan pergumulan, marilah kita bersikap sabar. Karena dengan bersikap sabar, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita harapkan, pada waktunya Tuhan akan memberikannya kepada kita. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.